Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriani. Nanti di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang pengertian peradilan agama, metode dalam studi peradilan agama, dan cakupan batasan serta kegunaan mempelajari peradilan agama. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang peradilan agama. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian peradilan agama gitu ya teman-teman? Jadi sebelum saya memberikan pengertian peradilan agama, saya akan mengartikan kata dari peradilan. Jadi peradilan itu memiliki arti, yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan, dan proses ini diatur dalam hukum acara. Jadi istilah peradilan ini tidak bisa terlepas dari hukum acara, teman-teman. Nah, di samping pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peradilan agama yaitu satu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode dalam peradilan agama. Jadi apa saja sih metode dalam peradilan agama gitu ya teman-teman? Jadi metode dalam peradilan agama itu meliputi 6 poin. Untuk metode yang pertama yaitu pengkajian relasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengkajian relasional gitu? Jadi pengkajian ini merupakan pengkajian mencari titik temu antara peradilan agama dan pranata hukum serta pranata sosial. Untuk yang kedua yaitu pengkajian sosiohistoris. Nah, metode yang menonjol aspek-aspek sejarah dengan melihat suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu. Jadi, metode pengkajian seperti ini akan mengarahkan perhatian kepada sejalan perkembangannya peradilan agama dalam rentang masa yang cukup panjang, sejak Islam ada dan berkembang di Indonesia ini sampai kenyataan yang kita jumpai seperti apa adanya sekarang ini. Untuk yang ketiga yaitu pengkajian sistemik. Jadi pengajian sistemik ini merupakan bagian dari sistem terbentuknya NKRI yang berdasarkan hukum. Maka pengkajian sistem ini akan menyoroti eksistensi peradilan agama dalam sistem penyelenggaraan NKRI yang berdasarkan hukum. Jadi keseluruhan kajian terhadap peradilan agama sebagai bagian dari sistem negara hukum NKRI adalah sasaran yang akan ditemui melalui metode ini. Nah, untuk metode yang selanjutnya, contohnya seperti membandingkan antara peradilan agama di Jawa dan Madura. Nah, penemuan persamaan dan perbedaan nanti seperti ini merupakan hasil dari metode pengkajian perbandingan ini, teman-teman. Untuk yang terakhir, yaitu pengajian analisis jurisprudensi, yaitu metode yang dilakukan dalam rangka mengkaji dan menganalisis produk hukum peradilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu berupa keputusan maupun berupa ketetapan yang dipahami sebagai keputusan yang sangat bermanfaat bagi hakim lainnya untuk dijadikan pedoman. Selanjutnya yaitu metode aspektual. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan metode aspektual gitu? Jadi, metode aspektual ini merupakan suatu metode di mana seseorang yang membahas peradilan agama di Indonesia dengan baik membahas keseluruhan tetapi hanya mengkaji satu aspek saja. Jadi, ini tidak membahas tentang keseluruhan tetapi hanya mengkaji satu aspek saja. Untuk yang selanjutnya yaitu pengkajian perbandingan. Metode pengajian ini lebih terarah kepada pencarian persamaan dan perbedaan terlebih dahulu saat dilakukan perbandingan terhadap peradilan itu sendiri karena didasarkan atas perbedaan masa atau karena atas perbedaan tempat. Nah, untuk yang ketiga yaitu cakupan dan batasan peradilan agama. Nah, cakupan dan batasan peradilan agama itu memiliki 7. Untuk yang pertama yaitu kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya atau dari pihak luar. Nah, untuk yang kedua yaitu peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang meliputi hierarki, susunan pimpinan, hakim panitera, dan unsur lain dalam organisasi pengadilan. Untuk yang ketiga yaitu prosedur perkara di pengadilan yang mencakup jenis-jenis perkara hukum prosedural dan produk-produk lainnya. Dan yang keempat yaitu perkara di bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, perwakafan, dan sodako. Untuk yang perkara ini sifatnya variasi teman-teman dan menyebar pada berbagai peradilan. Untuk yang kelima, orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak perkara untuk para pencari keadilan. Untuk yang keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan. Untuk yang terakhir yaitu penegakan hukum dan keadilan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu kegunaan mempelajari peradilan agama. Jadi, kita mempelajari peradilan agama ini sangat bermanfaat, teman-teman. Untuk yang paling pokok yaitu untuk menambah wawasan kita tentang peradilan agama tentunya. Untuk yang kedua, sebagai bekal kita ketika kita bekerja nanti, karena dengan kita belajar peradilan agama, maka kita dapat dan tahu caranya untuk memeriksa, menyelesaikan masalah atau perkara, dan mengadili secara dengan seadil-adilnya. Dan selanjutnya yaitu dengan kita belajar tentang peradilan agama, maka kita tahu dan paham tentang larangan yang harus kita hindari, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dan perkara yang sama. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.